Tahun 500-an Masehi, di Najran, kawasan utara Yaman, hidup seorang raja zalim Yahudi bernama Dhunnuwas. Dia punya penyihir yang tua renta. Penyihir bilang, "Carikan aku pemuda tangkas untuk kuajarkan ilmuku." Maka setelah diadakan seleksi, dipilih satu pemuda paling tangkas. Dia pun tiap hari pulang pergi dari rumahnya ke istana, belajar sihir. Di jalan antara rumah dan istana, ada sebuah tenda milik seorang rahib. Pemuda itu sering duduk diskusi dengan rahib sebelum ke istana, juga sebelum pulang ke rumah. Mereka membahas ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah, ajaran Nasrani yang masih murni. Si pemuda makin hari makin bingung. Antara ajaran penyihir dan ajaran rahib sangat jauh beda. Dia tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena zaman itu sudah terjadi talabus, percampuran antara hak dan batil, saking jauhnya mereka dari masa Nabi Isa. Dan hampir tidak ada lagi ulama yang menjelaskan syariat. Sehingga sihir pun dianggap hak, asalkan menguntungkan. Hingga pada satu hari, saat perjalanannya ke istana, pemuda itu melihat seekor singa mau memangsa sekelompok orang yang sedang terpojok. Pemuda itu berkata, "Hari ini aku akan ketahui ajaran rahib yang benar atau ajaran si penyihir." Dia ambil batu, dia berdoa, "Ya Allah, jika ajaran rahib yang kau ridhoi, maka matikan singa itu dengan batu ini. Tapi jika tidak, berarti ajaran penyihir yang kau ridhoi." Begitu dilempar batu itu, ternyata singanya mati. Dia pun cerita kejadian itu kepada rahib. Si rahib yang memang seorang soleh, dia punya firasat kuat. Dia berkata, "Suatu hari kau akan jadi orang besar, nak." Hari berganti, bulan dan tahun pun berganti. Si pemuda yang telah lama istiqomah menekuni ajaran Nabi Isa, dia mendapatkan karomah yang hampir sama persis seperti mukjizatnya Nabi Isa. Bisa menyembuhkan buta, katarak, lepra, tuli, dan lain-lain. Hingga banyak orang yang sembuh melalui dirinya. Dan dia selalu bilang kepada semua orang yang datang, "Aku ini tidak bisa menyembuhkan. Allah Tuhanku yang bisa. Aku akan mendoakanmu sembuh asal kau mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah." Walhasil banyak yang kemudian masuk Nasrani, meninggalkan agama Yahudi. Hingga suatu hari di istana, Dhunnuwas melihat seorang menteri yang dulu udah pernah resign karena buta. Kini dia kembali bekerja karena sudah bisa melihat lagi. Yang ternyata setelah diinterogasi, si menteri itu telah disembuhkan oleh si pemuda dan dia telah beriman. Si menteri pun dihukum mati. Si pemuda dan rahib dicari untuk dihukum mati. Setelah tertangkap, si rahib dihukum mati dan dia pun syahid. Sedangkan si pemuda, dia tidak bisa mati walau bagaimanapun dia mau dibunuh. Dia diikat, dibawa ke atas gunung oleh beberapa prajurit Dhunnuwas. Dia berdoa, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka dengan cara apapun yang kau mau. Lalu tiba-tiba tanah bergetar. Semua prajurit jatuh ke jurang. Si pemuda selamat. Dia kembali ke istana. Dhunnuwas geram. Diperintahkan pemuda itu untuk ditenggelamkan di laut. Begitu dibawa ke tengah laut, dia berdoa lagi dengan doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dan ombak pun datang. Semua jatuh dari perahu, tenggelam, kecuali pemuda itu. Dia pun balik lagi ke istana. Dhunnuwas makin geram, bingung bagaimana membunuhnya. Pemuda itu pun bilang, "Kalau kau ingin membunuhku, ambillah panah dan busurku yang kusimpan di rumah, dan bunuh aku di hadapan semua penduduk Najran." Maka raja pun memerintahkan pasukannya mengambil busur dan panahnya, dan mengumpulkan semua penduduk Najran untuk menyaksikan eksekusi. Setelah berkumpul semua, pemuda itu disalib di sebuah tiang, lalu dipanah. Tapi tetap tidak mati. Dhunnuwas marah, katanya dengan ini kau bakal mati. "Loh, nanti dulu," kata si pemuda. "Ada syarat lagi." "Apa itu?" tanya Dhunnuwas. "Syaratnya kau ucapkan dengan lantang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah." Si raja berpikir, kalau tidak dibunuh, pemuda ini akan terus menyebarkan agamanya. Makin banyak yang meninggalkan agama Yahudi. Tapi syarat membunuhnya adalah dengan mengucap syahadat. Dilema. Akhirnya dia pun memilih untuk bersyahadat, asalkan si pemuda bisa mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Anak panah dilepas mengenai si pemuda dan dia pun syahid. Dhunnuwas tertawa senang. "Rasakan kematianmu." Tapi tawa itu langsung terhenti karena semua penduduk Najran yang melihat dirinya syahadat, semua ikut bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Dhunnuwas marah luar biasa, bertanya pada menteri-menterinya, "Ini gimana kok malah pada beriman?" Kalau saya di situ, paling saya bilang, "Ya nggak gimana-gimana, kau yang tol." Akhirnya Dhunnuwas pun memutuskan untuk mengumpulkan semua penduduk Najran, memaksa mereka meninggalkan ajaran tauhid. Disiapkan ukhdud sangat luas dengan kayu bakarnya, lalu dinyalakan. Semua orang yang mempertahankan iman dijatuhkan ke dalam ukhdud satu-satu sampai tiba giliran seorang ibu membawa bayinya. Dia ragu karena kasihan dengan sang bayi.
Tiba-tiba Allah tunjukkan kuasanya, bayi itu berbicara, "Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq." Yang sabar ibu, lanjutkan saja, kau berada di atas kebenaran. Dia pun loncat bersama bayinya ke dalam api dan syahid. Tidak kurang dari 20.000 Nasrani beriman yang dibakar Dhun-Nuwas dalam Ukhdud tersebut. Bonus, ternyata ada satu orang Nasrani yang berhasil kabur dari pembantaian. Dia berjalan terus ke arah utara menuju Konstantinopel, kerajaan besar Nasrani yang kala itu dipimpin Raja Justinianus. Dia menceritakan pembantaian 20.000 Nasrani di Najran. Justinianus geram. Dia kirim surat kepada sekutunya, yaitu Raja Habasyah di Afrika yang juga beragama Nasrani, memintanya mengirim pasukan untuk membantai Dhun-Nuwas dan tentaranya di Najran. Raja Habasyah pun mengirim pasukan bergajah yang dipimpin Panglima Aryat dan wakilnya Abraha. Mereka menyeberangi Selat Laut Merah, menaklukkan banyak wilayah di Yaman, termasuk wilayah Najran. Dhun-Nuwas dan pasukannya dibantai habis. Setelah penaklukan Najran, Aryat masih ingin memperluas penaklukan. Abraha tidak setuju karena misinya sudah selesai. Pasukan pun banyak yang sudah gugur dan luka-luka. Terjadi pertikaian antara Abraha dan Aryat. Pasukan terpecah jadi dua. Satu memihak Aryat, satu lagi memihak Abraha. Perkara pun diselesaikan dengan duel antara Aryat dan Abraha. Aryat terbunuh. Abraha tertebas hidungnya hingga hilang sebagian wajahnya, tapi masih hidup. Dan dia pun mendirikan kerajaan di wilayah Son'a. Dan dialah yang nanti akan mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah.